Dalam beberapa minggu terakhir ini, dunia maya di Indonesia diramaikan dengan beberapa isu yang cukup hangat. Isu-isu tersebut, bila kita lihat, membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi, dan dibenturkan satu sama lain. Dapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat. Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu. Mendukung sepenuhnya statement dari Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI dari Bumi Pertiwi. Tangkap Habib Rizik Syihab, tangkap Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab, penjarakan Rizik Syihab. Silahkan saudara pergi lihat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bubarkan FPI. Bahkan tidak cukup hanya dibubarkan, namun seharusnya menjadi ormas terlarang. Menolak kedatangan Habib Rizik apabila hanya menjadi provokator yang akan mengacaukan keamanan. Tolak Habib! Tolak Habib! Tolak Habib! Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam. FPI lagi. Makanya kita bangga. Begitu terjadi penghinaan terhadap Rasulullah, satu anak muda, saudara. Anak muda. Seorang muslim, dia nggak terima Rasulullah dihina. Apalagi negara mendukung penghinaan tersebut. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu dia ambil pedang, dia tebas kepala gurunya, saudara. Silahkan dunia menganggap ini anak radikalis. Kami nggak peduli, saudara. Bagi kami, anak tersebut adalah pahlawan umat Islam, saudara. Pak Anies adalah gubernur pertama yang dipanggil dalam hal kerumunan. Nah, ketika didesak, maka mulailah ada pemanggilan terhadap gubernur-gubernur yang lain. Kami menilai kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang positif, walaupun positif yang terlambat. Keadilan TNI tiba-tiba sibuk nggak karuan seperti mau perang. Polri tiba-tiba pecat sana pecat sini. Pemerintah tiba-tiba sibuk, konferensi pers sana diwakili oleh Pak Mahfud. Ini ada apa? Pelanggaran cuma satu, beliau terlalu dicintai oleh masyarakat Indonesia dan ada orang yang nggak suka dengan pengaruh beliau. Kita menengok ke depan, yang lalu ya berlalu, ke depan jangan sampai terjadi lagi. Kita lihat ke depan, ya tertib kembali, start dari nol lagi. Ibaratnya isi bensin, kita mulai dari nol. Negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencapik-capik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berakhir. Mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang. Dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Papar ya, COVID. Kita tunggu, namun sampai sekarang kita belum mendapatkan surat rekomendasi atau surat
penyampaian dari gugus COVID itu sendiri atau mungkin rumah sakit setempat di mana yang bersangkutan diperiksa, kita belum menerimanya. Namun apabila memang tidak datang, ya ini hanya sebatas klarifikasi. Kita bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat. Demikian. Kita kerjasama sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota. Di pihak kepolisian juga membantu kita. Dishub itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini arahan, karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Gubernur dapat diberhentikan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam bahwa dia akan jadikan sebagai tersangka, itu gubernur bisa diberhentikan. Seumur hidup saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada kegiatan Maulid Nabi yang berisi caci maki, kemudian provokasi, kebencian terhadap pemerintah yang sah. Kemudian disebut-sebut lagi revolusi berdarah. Kalau pembangkangan terhadap negara yang berkaitan dengan keselamatan manusia atau keselamatan rakyat, itu tidak ubahnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Jadi manusia jangan pengecut. Mau penggal kok nyuruh-nyuruh umat. Kalau berani datang sendiri. Klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insyaAllah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya.
Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Karena itu saya menyambut baik apa yang dikerjakan oleh saudara kita di FPI, bahwa FPI bisa menjadi perekat persatuan umat. Kata kuncinya adalah persatuan. Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus porno cat esek-esek. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang, karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan.